Hey, hello guys. So this is the chapter 4 of my journey learning Excel from zero. Oke, sekarang kita mau lanjut lagi pembahasan kita sebelumnya. Jadi kemarin itu kita sudah sampai di bagian alignment ya. Sekarang kita melanjutkan ke bagian numbernya. Oke, pertama kita mulai dari mana dulu ya? Oh ya kemarin belum bahas tentang apa namanya inden. Inden itu yang kayak semisal kita punya teks nih, misal bumi. Nah, bumi itu punya satelit yang namanya bulan. Oke, ini pasti ke kiri dulu. Nah, bumi itu punya satelit yang namanya bulan nih. Nah, ini kan biar kelihatannya kayak dia itu bagian dari bumi. Nah, itu gunanya kita pakai apa namanya inden. Nah, jadi inden itu kalau kita pilih yang ada garis ke kanannya, panah ke kanannya, nanti dia itu bakal geser ke kanan. Jadi kayak tab gitu, tab yang bikin dia geser ke kanan kayak paragraf. Nah, jadi biar kelihatan kayak apa namanya bulan itu kayak anak apa ya kayak bagiannya bumi, tapi dia bagian kelompoknya bumi gitu. Jadi kayak dia sama bumi itu kayak satu kesatuan yang terikat gitu loh. Nah, itu gunanya inden. Jadi, kalau semisal mau balikin lagi dia, apa namanya, ke kiri, nah ini pilih panah yang ke kiri. Jadi kita pilih, nah dia bakal balik, terus ke kanan, dia pilih sampai, itu kayak tab gitu cara kerjanya, kayak yang di Word. Jadi kita pilih satu kali aja. Kemudian ada yang namanya, oke, ini yang, itu namanya merge gitu ya, merge cell. Oke, kalau yang merge cell itu, semisal nih, nah ini kan eh, bumi sama ini tuh kayak dua sel ya. Nah, kita semisal mau satuin. Semisal yang di sini ya, kita mau tulis total. Nah, total ya. Nah, ini kan ada dua nih. Kita mau gabungin dia jadi satu sel aja. Nah, caranya tuh kita blok keduanya. Kemudian kita pilih yang ini nih, yang kotak yang ada panah kanan kirinya. Kita pilih yang panah kita pilih. Nah, di sini tuh ada pilih yang merge and center. Kita pilih ini aja karena dia langsung gabungin duanya gitu. Kita pilih. Nah, nanti dia langsung jadi satu sel gitu. Jadi tadi kan ada dua nih, ada sel yang ini sama yang ini nggak bisa apa namanya? B sama C-nya tuh bisa. Nah, kalau yang total ini tadi kan udah merge, kita udah menyatukan. Jadi dia jadi satu sel gitu. Itu gunanya merge. Kemudian itu ada yang namanya web text. Web text itu gunanya, misal nih kita punya teks yang panjang kayak eh, Saturnus adalah planet dengan cincin, gitu kan? Nah, oh ini otomatis ya keluar. Coba kita. Nah, kalau kita lihat di sini, nah itu kan teksnya kayak kepotong. Tadi kan aku nulisnya Saturnus adalah planet dengan cincin. Tapi pas kita udah enter, dia kepotong gitu. Nah, ini gunanya wrap text. Wrap text itu kayak dia langsung otomatis nge-enter. Jadi kalau misalnya kita pilih nih selnya, kita tap satu kali, terus kita lanjut yang wrap text, dia tuh otomatis nge-enter. Jadi kayak teksnya tuh otomatis ke-enter nyesuaiin sama ukuran selnya itu. Jadi itu gunanya tadi kita udah belajar tentang yang merge sama wrap text, indennya juga. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian number. Number itu ada yang namanya, kalau kita mulai dari general, ini tuh gunanya untuk kalau kita mau ngelakuin perhitungan-perhitungan, nah semisal ini itu general itu kayak jenis angka kita ini apa? Apakah dia ini eh, cuma angka biasa yang tidak punya arti itu general kayak angka 1, 2, 3 biasa, atau dia ini sebuah number. Jadi number ini yang bisa dilakukan apa namanya yang kayak perhitungan yang lebih ada komanya gitu.
kemudian ada currency, currency itu untuk mata uang, kemudian ada accounting, itu hampir sama kayak currency juga, kemudian ada date, long date sama waktu, percentage sama fraction untuk apa yang namanya pecahan. Nah jadi semisal nih, ini kan harga satuannya, aku mau ganti dia jadi mata uang gitu. Nah, kita bisa langsung pilih yang icon di sini, icon yang bentuknya kayak dolar itu kita pilih. Nanti dia langsung muncul jadi dolar gitu. Nah, setelah kita mau ganti dia jadi rupiah. Nah, kita tinggal di Indonesia. Kita pilih panah ke bawah, terus more accounting formats. Nah, kemudian kita pilih yang tanda panah ke bawah di bagian simbol. Kita scroll sampai menemukan rupiah. Where's the rupiah? This is rupiah yang Indonesian. Kita pilih OK, enter, and yep, dia langsung jadi rupiah. Nah, terus kita teman-teman, kita bisa ubah semuanya juga, kita blok semuanya, terus kita pilih yang tadi RP Indonesia dan langsung berubah semuanya. Nah, terus teman-teman bisa lihat di sini ada yang 0,00. Jadi 0,00 itu maksudnya sennya. Tapi karena kita ini jarang pakai sen, biasanya di luar negeri itu dia pakai sen. Nah ini tuh cara hilangin 0,00-nya itu kita bisa pakai yang ini nih, yang 0,3 ini. Nah kalau yang decrease itu artinya dia kita mau hapus nolnya, kita dorong ke kanan. Jadi kalau kita pencet satu kali, nolnya hilang, nol di belakang komanya hilang satu, kita pencet lagi, nah hilang semuanya. Begitupun kalau kita mau munculin komanya itu lagi, kita pilih yang ke kiri, jadi kita geser ke kiri, nah muncul koma nol. Nah kita bisa hilangin semuanya aja, kita blok semua, kita pilih dua kali, nah dia langsung hilang. Kemudian ada apa lagi? Oh, kemudian ada percentage. Percentage ini untuk persen. Nah, semisal nih punya kita mau ubah nih, kita mau tulis 12%, itu bisa, dia langsung 12%. Nah, semisal kita juga mau, kita punya angka nih, 0,9. Nah, 0,9 ini kita mau ubah jadi persen. Bisa, kita klik satu kali selnya, terus kita pilih yang percentage ini, yang gambar persen, klik, kita klik, oh, it cannot be. Kemudian coba kita percentage. Dia udah persen tapi dia tidak muncul ya persennya. Hmm, like that. Dia tidak muncul icon percentage-nya. That's where biasanya tuh muncul persennya gini. Itu. Oh, like that. Jadi kan tadi ini kita udah ubah format selnya itu percentage. Jadi kalau kita masukin angka semisal 75, dia langsung berubah jadi persen. Oh, like that. Kita belajar hal baru. Oke, untuk percentage udah. Kemudian, apa lagi ya? Ini koma ya. Ini koma ini untuk semisal kita eh, insert angka nih, 1000 misalnya. Nah, itu kan kayak kurang rapi ya, karena nggak bisa dipisahin yang dia ini berapa nih, kayak 100.000 kok 10.000. Kan biar rapi tuh pakai koma. Nah, kita pilih selnya, kemudian kita pilih icon koma ini, koma style. Kita klik, nanti dia langsung berubah gitu. Kita hilangin juga koma nol-nolnya. Nah, jadi kita langsung tahu ini, oh ini 1 juta nih, gitu. Like that. This is so awesome. Oke, kemudian kita punya apa lagi ya? Kita mau bahas juga ya. Semisal nih kita udah punya eh, tabel gini, kita mau insert apa namanya baris baru semisal. Nah, kita bisa klik yang ini, misalnya di Mars. Kita klik 2 kali, klik, klik kanan, kemudian kita pilih yang insert ini. Nah, di sini ada banyak pilihan.
Nah, sama kita shift cells right. Jadi itu artinya shift itu artinya nanti kita geser. Jadi kita mau geser sel Mars ini ke kanan, right? Jadi kalau kita pilih ini, kita oke. Nah, nanti Marsnya itu kegeser. Begitupun untuk yang 12 sama 9 ribunya dia juga ikut kegeser gitu. Jadi kayak shift itu kayak geser gitu. Nah, kita balikin, kemudian ada insert, apalagi ada shift cells down. Jadi dia ngegeser selsnya ke bawah. Jadi Mars ini dia digeser ke bawah. Nah, kalau kita pilih, nanti, oh, ada total. Nah, nanti dia kegeser ke bawah gitu. Jadi tadi ada Mars di sini, dia langsung turun ke bawah. Nah, semisal kalau kita ini unmerge ya, unmerge dulu, terus misal kita mau tambah, kita mau insertnya itu seluruh baris, satu baris gitu kita mau nambahin gitu kan. Nah, kita pilih yang entire row. Kita oke, nanti dia langsung nambah gitu. Jadi bukan cuma Mars aja yang ke geser. Itu pun untuk kalau itu kan untuk baris. Kalau untuk kolom, kita entire column, jadi oke. Nah, jadi dia ke tambahnya di sebelah kirinya gitu. Oke, sepertinya untuk yang style sama self dan selanjutnya kita bahas di chapter berikutnya. Jadi segini dulu untuk chapter 4 and bye-bye.